Wah, anak-anak, tahukah kalian jika kita membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Yuk kita cari tahu. Halo, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa, di masa pandemi ini sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak sekalian, perkenalkan nama Ibu Rani. Hari ini Ibu akan mengajak kalian semua untuk memahami mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar? Yuk persiapkan diri terlebih dahulu untuk menyimak video yang akan Ibu sampaikan. Nah, dirasa kalian sudah siap ya mendengarkan penjelasan dari Ibu? Langsung aja yuk kita simak penjelasan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang akan Ibu sampaikan. Let's go! Berbicara mengenai lingkungan, tahukah kalian apa itu lingkungan? Iya, betul. Lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan semua yang mempengaruhi di dalamnya. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Coba sekarang Ibu ingin bertanya, kenapa ya menjaga kebersihan lingkungan itu perlu untuk kita lakukan? Betul, kita semua perlu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Jika lingkungan bersih, tentunya lingkungan nyaman untuk ditinggali. Sedangkan jika lingkungannya kotor, maka kita akan mudah terpapar oleh penyakit. Lalu, bagaimana ya caranya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan? Nah, anak-anak, untuk menjaga kebersihan lingkungan, tentunya kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya ini perlu kita tanamkan pada diri kita. Karena jika kita membuang sampah pada tempatnya, tentunya kita akan membuat lingkungan di sekitar kita itu terlihat bersih dan tentunya nyaman untuk ditinggali. Selain itu, kita juga dapat mencegah bencana banjir dan kita juga dapat mencegah diri kita terhindar dari paparan penyakit. Nah, kira-kira sampah itu apa ya? Nah, betul, sampah itu merupakan segala material sisa yang telah dibuang atau tidak dipergunakan lagi. Contohnya seperti kemasan makanan dan minuman, atau sisa dari makanan yang telah anak-anak konsumsi, atau juga bisa sampah industri dan sampah dari barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, ternyata anak-anak, sampah ini berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi 3. Ingat ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini merupakan sampah yang tidak dapat terurai secara alami. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu ada plastik bekas makanan, botol bekas minuman, kaleng-kaleng, ataupun ban mobil yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, yang kedua ada sampah organik. Nah, kalau ini kebalikannya dari sampah anorganik tadi. Kalau sampah organik ini merupakan sampah yang dapat terurai secara alami. Nah, contohnya apa? Contohnya sisa makanan, kemudian buah-buahan, bangkai hewan, dan dedaunan. Dan yang ketiga itu ada sampah B3. Nah, sampah ini merupakan sampah yang beracun dan juga berbahaya. Contohnya adalah zat-zat kimia. Nah, anak-anak, ternyata sampah juga dapat berbahaya loh bagi manusia dan lingkungan. Nah, kira-kira bahayanya itu seperti apa ya? Yuk kita cari tahu.
Ternyata sampah ini dapat membawa bahaya loh bagi manusia dan juga lingkungan. Lalu bahayanya itu seperti apa, Bu? Bahayanya itu seperti misalnya kita melihat tumpukan sampah di lingkungan kita yang dibiarkan begitu saja, yang nantinya dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga dapat menularkan penyakit. Nah, selain itu, sampah yang kita buang sembarangan ke sungai dapat membuat air sungai menjadi kotor. Selain kotor, juga sampah dapat menyumbat aliran sungai tersebut. Sehingga jika turun hujan nih, air sungai tidak dapat menampung air lagi sehingga airnya akan menguap dan menyebabkan banjir di lingkungan kita. Selain itu juga, sampah yang dibawa aliran sungai ini nantinya akan bermuara di danau atau di lautan, sehingga sampah juga akan mempengaruhi lautan atau danau. Akibatnya apa, Bu? Akibatnya makhluk hidup yang ada di laut akan merasakan akibatnya, seperti air laut yang menjadi kotor karena banyaknya sampah dan lain-lain. Nah, jika diperhatikan dari penjelasan tadi, ternyata membuang sampah pada tempatnya itu sangatlah penting ya. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kita membuat lingkungan di sekitar kita menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu juga menghindarkan diri kita dari paparan penyakit dan mencegah terjadinya bencana banjir. Anak-anak, selain membuang sampah pada tempatnya, tentunya masih banyak aktivitas yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Contohnya adalah menyiram tanaman di rumah kita, mencuci piring setelah makan, membersihkan rumah, dan bekerja sama membersihkan lingkungan bersama orang-orang di sekitar kita. Menjaga lingkungan agar tetap bersih juga dapat kita lakukan bersama-sama loh. Contohnya, kita dapat membersihkan lingkungan sekolah bersama teman. Kita dapat membersihkan lingkungan rumah bersama anggota keluarga. Dan kita dapat membersihkan lingkungan masyarakat bersama orang-orang di sekitar. Dengan kebersamaan ini tentunya pekerjaan akan lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu juga kita dapat menumbuhkan sikap hidup rukun dan saling menyayangi antar sesama manusia. Nah, ternyata membersihkan lingkungan di sekitar rumah kita itu memberikan manfaat dan dampak yang baik ya bagi kita. Anak-anak, untuk membersihkan lingkungan tentunya kita juga memerlukan alat kebersihan yang dapat membantu kita untuk meringankan pekerjaan. Nah, coba nih Ibu ingin tahu kira-kira kalian jika di rumah itu menggunakan alat apa saja ya untuk membersihkan lingkungan? Yuk tuliskan jawabannya di kolom komentar. Alat-alat kebersihan yang sering digunakan untuk membersihkan lingkungan itu ada contohnya seperti sapu, lapel, pengki, kemoceng, dan juga ember. Nah, sekarang kita bahas satu persatu fungsi dari alat kebersihan ya. Yang pertama ada sapu. Sapu ini berfungsi untuk membersihkan lantai dari debu atau kotoran. Yang kedua ada kain pel. Nah, kain pel ini berfungsi untuk membersihkan lantai yang dirasa kotor atau lengket. Selain itu, kain pel juga membantu menghindarkan lantai dari bakteri dan juga virus. Nah, yang ketiga ada pengki. Pengki ini berfungsi untuk menampung debu atau kotoran sementara yang nantinya akan dibuang ke dalam tong sampah. Yang keempat ada kemoceng. Kemoceng ini biasanya digunakan untuk membersihkan debu di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Dan yang terakhir ada ember. Ember ini sering digunakan untuk menampung air. Nah, itu dia anak-anak fungsi dari alat-alat kebersihan yang sering digunakan untuk membantu membersihkan lingkungan di sekitar kita. Nah, alat-alat tersebut itu sering digunakan untuk membantu pekerjaan kita dalam membersihkan lingkungan di sekitar kita.
Wah, anak-anak, kita sudah mengetahui ya mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, juga manfaatnya, cara-caranya, dan alat kebersihan apa saja yang dapat membantu meringankan pekerjaan kita. Nah, tentunya Ibu harap dengan adanya penjelasan yang telah tadi Ibu sampaikan, anak-anak dapat memahami dan hal yang paling penting, anak-anak dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya anak-anak bisa lakukan untuk membantu pekerjaan rumah orang tua kalian. Tadi kan sudah menyimak ya penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Nah, coba nih sekarang kalian tuliskan di kolom komentar apa saja hal yang telah kalian dapatkan dari hasil menyimak penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan ini menjadi manfaat ya. Dan jangan lupa untuk mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari Ibu, tetap semangat dalam belajar, jangan lupa tersenyum, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bye-bye.